Aku biasa baca di ini ya, di Alkitab. Katanya apa ya? Yesus Alfa dan Omega. Betul ya, Pak? Ya, Betul. betul. Padahal kalau aku baca sih pada mulanya firman. Padahal Yesus kan berasal dari firman. Terus Oh, sementara itu juga dia mati kan di tiang salib. Penjelasannya gimana, Pak? Itu tolong jadi Ibu, dijelaskan. Yesus itu bukan berasal dari firman. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Ya kan Yang dari saya Bapak, teruskan. Pak. Dia kan dari Bapak. Nah, jadi gini. Jadi Ibu kan tadi kan mengatakan berasal dari firman. Suaranya ini Yohanes, kurang suaranya ya, kurang jelas, ya. Pak, suaranya. Nah, Ibu tadi kan bilang Yesus itu berasal dari firman. Ya, saya luruskan. Bukan Bu, salah. Ya. Pada mulanya Yesus firman kan. itu adalah Yesus itu adalah firman, Bu. Makanya dikatakan ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya kan gitu. Sampai dengan Yohanes melihat surga. Ada bisa saya screen. Erben. Pada mulanya firman. Ya, oke. Ya, pada mulanya saya baca pelan ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini bersama-sama loh, Pak. Bersama-sama berarti dua oknum ya. Berarti dia berarti Yesus berasal dari Bapak itu kan aku sering baca. Aku diutus oleh Bapak. Berarti dia berasal dari Bapak. Tunggu. Ya, Bu Rama, bersama-sama itu terjemahan aslinya di dalam Bapa. Jadi firman itu berasal dari dalam Bapa. Jadi Bu, berarti Yesus itu Tunggu dulu Pak, supaya saya paham. Berarti Yesus itu Bapak itu sendiri ya? Tidak. Loh, kan katanya firman ini itu. Begini Bu. Allah itu yang Esa, di dalam diri Allah itu ada yang namanya Sang Firman. Sang Firman itu artinya pemikiran Allah, akal budi Allah, kecerdasan ilahi, hikmat Allah. Sama seperti di dalam diri kita, ada firman kita, ada akal budi kita. Nah, akal budi kita ini bisa dibedakan. Ya toh Bu, kalau akal budi kita diambil kan kita jadi seperti binatang nih, kita bisa dibedakan. Ya, sama seperti di dalam diri Allah itu ada rohnya yang kekal. Jadi gini, pemahaman Kristen itu Allah yang Esa, itu di dalam diri Allah ada yang namanya kecerdasan atau akal budinya Allah, dan ada yang namanya roh Allah. Nah, ketiganya ini bisa dibedakan, tetapi nggak bisa dipisahkan. Sama seperti ketika kita nih Bu, kalau kita dipisahin dari roh kita kan kita mati kan, bukan lagi manusia kan? Ya enggak? Berarti yang di dalam itu roh Allah, bukan rohnya Yesus, nggak ada ya? Ada Bu. Jadi gini, firman atau logosnya, gini, jangan ke Yesus dulu. Yesus kan setelah dia nusul jadi manusia, ya kan? Jangan ke situ dulu. Kita bicara konsep Allah dulu. Jadi Allah yang dimaksud Trinitas di dalam Kristen itu bukan Allahnya tiga Bu, bukan keberapaan jumlah Allah. Tetapi kebagaimanaan Allah yang Esa itu dijabarkan. Orang Kristen tahu Allahnya cuma satu Bu. Tetapi Allah yang satu itu di dalam diri Allah ada yang namanya Sang Firman dan ada yang namanya Roh Allah. Nah, karena sempurnanya Roh Allah dan Sang Firman ini seakan-akan dia mempunyai kesadaran diri atau dia mempunyai hidupnya sendiri. Jadi Yesus itu berkata begini, sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga Sang Anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Gitu. Artinya Yesus, artinya yang di tubuhnya Yesus, yang di kemanusiaannya ya, itu roh Allah. Terus roh Yesus ada juga di dalam, berarti dua roh. Ya, Yesus punya roh manusia. Jadi jangan Ibu jangan bingung dulu ketika firman itu nusul jadi manusia nih. Kita bicara dulu sebelum Yesus jadi manusia. Udah paham dulu nggak Bu? Boleh Ibu saya jangan bingung. Bentar, Bu Sofi. Apa Ibu Rama, boleh saya presentasi dulu, nanti baru Ibu tanya dari ya. Nggak usah, Pak Erben terlalu lama, Bu Sofi bagus. Pak Erben, Pak Erben terlalu ya. jauh. Oke ya. Aja lah. Sebentar. Jadi kalau dalam sejarah Bu ya, orang Kristen percaya kepada Allah yang Esa. Jadi Tuhan Yahweh Allah itu Esa. Jadi iman Kristen ini berdasar kepada apa yang tertulis dalam kitab suci PL dan PB. Itu ya.
Esa di sini Berarti bukan. ini Yahweh, ini Yesus. Ini Yahweh Yesus. Bentar, kan belum selesai saya jelaskan sama Ibu. Bentar Ibu Rama, Iya. dengarin dulu. Dengarin dulu Nanti supaya tanggapi saya bangun kerangka berpikirnya. Sekarang gini ya, jadi Ibu juga harus bisa membedakan apa itu Trinitas dengan doktrin Trinitas ya. Trinitas itu artinya Allah selalu ada, dari kekekalan Dia adalah Bapa, di dalam dirinya ada firman, di dalam dirinya ada roh. Itu namanya Trinitas. Sedangkan doktrin Trinitas itu rumusan yang dikembangkan tentang apa yang gereja pahami tentang Allah yang dinyatakan dalam sejarah penyataan penebusan sebagaimana dicatat dalam Alkitab. Ya, jadi Trinitas itu Bapa, firman-Nya dan rohnya. Doktrin Trinitas ini rumusan yang dikembangkan oleh bapak-bapak gereja menjelaskan bagaimana hubungan Bapa, firman dan rohnya. Itu ya saya cepatin karena Ibu nanti protes lagi terlalu lama. Kata Trinitas, kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab kata itu. Karena kata ini baru ada di abad ketiga atau kedua ya, dari kata Trinitas atau Triados dengan Trinitas. Itu Latin, Triados itu Yunaninya. Apa artinya? Ini menjelaskan tentang bagaimana Allah yang Esa yang memiliki firman dan roh di dalam dirinya. Ini secara ringkasnya, saya cepatin karena Ibu kayaknya tidak sabar nanti mendengar. Jadi orang Kristen sesuai dengan kitab PL, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi artinya bahwa Tuhan memiliki firman dan Tuhan memiliki roh. Roh Allah mendiami orang tertentu. Kalau di PL itu orang tertentu. Tetapi karya Allah itu dirasakan semua orang. Tetapi firman Allah dalam konteks PL itu sudah berteofani. Yang disebut dengan teofani konteks PL itu firman yang datang seperti manusia itu ya, sebagai manusia, seperti manusia dia menampakkan diri teofani. Di zaman PB tetap sama, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bedanya di mana dengan konteks PL? Kalau firman Allah di dalam PB itu sudah inkarnasi, mengambil rupa manusia, bukan lagi dalam berteofani. Teofani itu kan Allah menampakkan diri, firman menampakkan diri, berbicara, tetapi dia bukan manusia sebagaimana Yesus, belum. Makanya bedanya di sini teofani, di sini inkarnasi. Kalau di PL, roh Allah itu mendiami orang tertentu, tetapi di PB, di zaman Yesus, setelah Yesus terangkat ke langit, ke surga, roh Allah itu mendiami setiap orang percaya, tidak kepada orang tertentu. Zaman gereja, orang Kristen sekarang ini berpedoman pada PL dan PB, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi Bapak Gereja menemukan sebuah rumusan tentang Allah yang Esa bersama firman dan rohnya itu dengan istilah Tritunggal. Jadi istilah Tritunggal ini untuk menjelaskan siapa Allah yang Esa yang memiliki firman, siapa Allah yang Esa yang memiliki roh dalam dirinya. Itu ya, saya tunjukkan ini. Jadi Tritunggal itu sudah ada sejak sebelum dunia ini ada, Bu. Perhatikan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Jadi Allah, roh Allah, firman Allah. Jadi Tritunggal ini nih, Bu. Allah itu sama dengan Bapa itu sendiri atau sama dengan Bapa Yahweh itu ya. Di dalam dirinya ada firman, di dalam dirinya itu ada roh. Firman itu berbicara tentang logos, ilmu, pikiran, pengetahuan Allah. Namanya pengetahuan, pikiran, hikmah Allah kekal dalam dirinya. Rohnya ini berbicara tentang prinsip hidupnya, kuasanya yang kekal ada dalam dirinya. Oke ya, sebentar dulu. Jadi gini Bu, supaya Ibu gini kan, kalau nanti Ibu tanya ulang, enggak terarah. Tapi kalau saya jelaskan begini, kan akan semakin terarah. Oke, sebentar. Belum paham Ibu. Lihat ya, firman kekal di dalam diri Allah. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Firman Allah bukan ciptaan Allah. Kenapa? Karena firman Allah ini kan di dalam dirinya, ilmunya, pikirannya, pengetahuannya, hikmatnya di dalam dirinya. Ini bukan ciptaan. Baru Allah itu memiliki roh di dalam dirinya. Roh kekal dalam diri Allah. Allah memberikan kehidupan kepada segala sesuatu oleh rohnya. Roh Allah ini bukan ciptaan. Jadi firman Allah dan roh Allah kekal di dalam diri Allah dan bukan ciptaan. Oke, saya cepatin. Soalnya kalau saya jelaskan kayak gini, supaya Ibu ini ya, tidak ada di dalam Alkitab mengatakan Allah menjadi manusia atau Bapa di surga jadi manusia, tapi firman menjadi manusia ya. Jadi firman yang ada di dalam diri Allah itu menjadi manusia. Itu jelas Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 14.
Jadi firman menjadi manusia melalui rahim perawan Maria. Oke, jelas? Ini data-datanya saya tidak usah jelaskan ini, tapi saya kasih gambar begini Bu ya. Lihat, ini ya, ini penting, mulai dari sini penting kali nih. Jadi Allah yang Esa, Bapa Yahweh itu, dia memiliki firman dan rohnya, baru firmannya menjadi manusia. Saya kasih gambar seperti ini Bu ya. Manusia namanya Yesus. Jadi Allah mengutus firman menjadi manusia, ini ketetapan Allah untuk apa? Menggenapi, menyempurnakan seluruh janji Allah tentang keselamatan. Karena di dalam Yesus sang firman menjadi manusia itulah seluruh kasih karunia Allah untuk keselamatan Allah menyatakan. Perhatikan lagi nih. Paham. Oke, paham ya. Oke, kalau sudah paham, dengarkan ini. Saat Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, Allah tidak kehilangan atau tidak kekurangan firman. Kenapa? Karena firman Allah maha kuasa. Yang namanya maha kuasa itu kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, tidak terbatas. Makanya Yesus yang adalah firman dalam keadaannya sebagai manusia, dia tetap menyampaikan firman, remata. Rema yang dari Bapa itu disampaikan kepada manusia. Jadi ajaran Yesus itu adalah firman, rema yang dari Bapa untuk diajarkan kepada kita. Jadi firman diutus untuk menyampaikan firman, meneladankan firman, menggenapi, menyempurnakan seluruh firman yang disampaikan oleh Bapa kepada kita. Itu jelas. Oke. Bagus Bu kalau sudah paham. Maka Yesus mengatakan begini, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapa. Jadi Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia namanya Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa itu. Maka dikatakan oleh Yesus di sini, makananku melakukan kehendak Dia, menyelesaikan pekerjaannya, mengerjakan pekerjaan Bapa. Ini semua ada data-datanya saya tunjukkan ya. Oke. Jadi karena itu orang Kristen berkeyakinan bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Bentar lagi Bu. Ini udah cepat kali saya buat supaya Ibu sabar. Oke, natur manusia, natur firman. Ada ini ya. Natur firman berasal dari Allah, natur manusia berasal dari rahim Maria. Sama seperti Quran ya. Ada kertas, ada firman. Oke, kita lihat ini. Natur firman, buktinya apa? Yesus itu bahwa dia memiliki natur firman. Bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Baru Yesus sudah ada dalam kemuliaan sebelum dunia ada. Itu menunjukkan. Paham, Pak, aku baca Bible, aku paham. Udah aku jawab ya. Sebentar, sabar. Terlalu lama lah. Aku lupa nanti apa yang mau aku omongin. Catat dong, kalau diskusi itu dicatat. Ini ya. Oke, udah cukup. Kalau begitu. Nah, ini kan menurut Pak Erben ya. Ini bukan menurut saya, ini menurut Alkitab. Oke, menurut itu penuturannya ya, paparannya tadi ya, yang PowerPoint-nya ya. Ini apa ya, yang masuk ke tubuh kemanusiaannya nih pikirannya Bapak ya. Ya Pak. Aku lihat tadi penuturannya. Pikirannya atau Bapak itu sendiri yang masuk atau pemikirannya? Firman itu artinya kan logos. Logos itu ilmu, pengetahuan, pikiran Allah yang maha kuasa. Ya. Intelektualnya. Oke, saya coba ikuti dulu pola pikirmu, intelektual. Oke. Nah. Terus kalau dia enggak, saya kembali dulu sebentar, saya sentuh intelektualnya. Maksudnya begini, tolong dikasih pemahaman. Di tubuhnya ini kemanusiaannya ada roh Allah, roh Yesus. Kan sebagai manusia kan ada rohnya, ada roh dari Allah, ada rohnya Yesus, terus ada lagi Roh Kudus. Berarti 3 di situ roh. Roh Allah itu sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh Allah. Berarti 2. Satu Yesus itu satu. Roh Allah dengan Roh Kudus itu satu. Oh, satu ya. Oke, baiklah. Ya, saya kembali ke intelektualnya, pemikirannya atau pikirannya Allah yang di ini. Terus kenapa dia tidak tahu hari kiamat kalau itu intelektualnya? Apa dia sengaja enggak tahu hari kiamat? Yesus kan ngomong begini. Oke. Aku udah melangkah jauh nih ya. Oke, saya akan jelaskan sama Ibu. Yesus tidak tahu akhir zaman. Saya harus presentasi saya. Jangan jawab aja singkat Pak. Ini udah mau maghrib. Kenapa dia nggak tahu? Padahal itu kan intelektualnya Allah. Intelektualnya itu yang masuk ke situ pikirannya. Harusnya dia aku jawab. Oke. Yang pertama, Bu, yang namanya hari kiamat itu bukan Yesus tidak tahu, tetapi bukan hari yang ditentukan. Bukan terus nanti Yesus ngomong, nanti tanggal sekian aku datang ya, karena Yesus dengan jelas mengatakan kedatangannya nanti seperti perampok. Yesus mengatakan kamu harus siap sedia karena kedatangan anak manusia itu pada hari yang tidak ditentukan.
Tetapi tanda-tandanya Yesus sudah kasih, ya kan? Tapi begini Bu, bunyi Nah, ayatnya. sebentar. Yang pertama, yang kedua, Yesus itu mengibaratkan kedatangan yang kedua kalinya sebagai seorang mempelai laki-laki yang akan menjemput mempelai wanita, betul ya? Nah, Ibu harus tahu yang namanya adat pernikahan Yahudi itu yang menentukan tanggal perkawinannya, kapan harinya. Ketika kita ini Bu, namanya gereja, itu seperti mempelai wanita yang sudah dipertunangkan dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Nah, ketika Ibu harus tahu adat pernikahan orang Yahudi untuk Ibu bisa memahami perkataan Yesus. Jangan dulu melebar ke situ. Sebentar. Iya, saya kasih Ibu ngomong. Yang menentukan kapan harinya mempelai laki-laki itu mendatangi mempelai wanitanya dengan riuh rendah biasanya, itu hanya ayah daripada mempelai laki-laki, Bu. Makanya Yesus mengibaratkan di Matius 25, kamu itu seperti anak dara, ya. Anak dara yang menantikan mempelai laki-laki masuk ke dalam pesta perjamuan pernikahan. Tanggalnya kapan nggak dikasih tahu, karena yang tahu hanya Bapa. Jadi kamu siap sedia. Nah, sama seperti pernikahan Yahudi, Bu. Pernikahan Yahudi itu nggak ditentukan. Mempelai wanita nggak tahu kapan tanggalnya nanti mempelai laki-laki mau datang. Pokoknya sudah dipertunangkan lebih dulu, ya. Nanti mertuanya atau ayah daripada mempelai laki-laki inilah yang menentukan. Nih loh tanggalnya. Mereka akan datang dengan riuh rendah, biasanya dengan pesta, dengan bunyi-bunyian, dengan shofar. Itu baru tuh jemput mempelai wanita. Maka dikatakan kamu harus siap sedia setiap waktu, sama seperti mempelai perempuan, dia siap sedia menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Karena Yesus sang mempelai laki-laki, Bu, dia sang anak posisinya di situ. Oke. Tapi kalau aku ingat ayatnya begini bunyinya ayatnya loh, Bu. Tidak malaikat, anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang di surga tahu. Oke. Sekarang saya karena dia mengumpamakan dirinya seperti perjamuan kawin anak domba. Oke, saya jelaskan deh. Intelektualnya Allah. Oke, sebentar ya. Bisa dia enggak tahu, padahal dia kan intelektualnya loh. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Ini dengarkan Ibu baik-baik ya. Oke. Mengapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Bahkan dikatakan tidak berkuasa menentukan siapa duduk di sisinya. Perhatikan ya. Saya memulai dari sini. Ibu guru, mengapa Yesus tidak mengetahui tentang akhir zaman? Yesus sendiri berkata, ini kan pertanyaan para muslim banyak. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Ayat-ayatnya saya lebih lengkap dari yang saya sampaikan. Oke, Ibu guru, mengapa Yesus tidak berkuasa menentukan siapa duduk di sisi kanan dan kirinya? Yesus sendiri berkata, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, tolong di-mute supaya dia diam. Aku belajar. Ya udah nggak apa-apa, keluar. Kalau nggak mau saya jelaskan kok. Iya, mau bertanya nggak mau mendengar jawaban, apa artinya? Mana ada pertanyaan lebih panjang daripada jawaban? Oke, saya jelaskan. Kau mendengar atau tidak urusan kau? Bertanya nggak apa? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali itu ya. Pertanyaannya Ibu tadi bagus sekali. Pernyataan ini disampaikan Yesus pada masa pelayanan Yesus 3,5 tahun, 3 tahun lebih. Ini penting untuk diketahui bahwa apapun yang dikerjakan Yesus selama pelayanan lebih 3 tahun itu, semua berdasar kepada apa yang Bapa kehendaki. Ini catatan ya. Yesus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Yesus tidak pernah melakukan apapun tanpa kehendak Bapa. Jadi Yesus tidak tahu akan akhir zaman dan tidak berkuasa menentukan siapa yang duduk di sisinya saat itu, karena hal itu belum diberitahu dan juga belum diberikan kuasa kepadanya, diberikan Bapa kepadanya. Ini ya. Jadi waktu saat Yesus 3,5 tahun itu dalam pelayanan itu, hal ini belum dikasih tahu dan belum diberikan oleh Bapa itu kepadanya. Tetapi apakah nanti Bapa memberikan kuasa itu kepada Yesus? Ya. Saya bisa buktikan, contoh dikatakan itu di Korintus. Karena nanti Yesus katakan dikatakan di akhir zaman lagi kan. Jadi ini selama 3,5 tahun itu, Yesus belum diberikan hal ini. Oke, saya lanjutkan. Supaya untuk mengerti tentang dua hal tersebut, maka kita orang Kristen harus mengerti beberapa tahap tentang kehidupan Yesus. Ini yang pertama ya. Anak-anak, tolong kalian berikan, Ibu Yuni, anakku ini, berikan perhatian terhadap penjelasan ini ya. Saya coba buat seperti ini ya. Kehidupan Yesus sebelum 30 tahun, Yesus hidup sebagai orang Yahudi yang taat dan mengikuti budaya Yahudi secara sempurna. Hukum-hukum Yahudi dilakukan.
Yesus melayani lebih dari 3 tahun. Yesus melayani, mengajar, memberitakan Injil, mengadakan mujizat, berkorban di kayu salib. Seluruh tugas ini dari Bapa dikerjakan Yesus, selesai. Yesus mengerjakan apa yang Bapa kehendaki, itu jelas. Jadi selama 3,5 tahun itu, apa yang diperbuat Yesus, apa yang diajarkan Yesus, semuanya itu adalah kehendak Bapa dan itu diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Ini perlu diperhatikan ini. Baru Yesus bangkit kembali ke surga. Kebangkitan Yesus bukti bahwa seluruh pekerjaan diberikan Bapa kepadanya telah selesai dengan sempurna. Penebusan manusia dari kutuk dosa, keselamatan masuk surga sudah dijamin oleh Yesus. Itu. Baru Yesus memerintah dalam kerajaan surga. Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Yesus akan datang kembali membawa orang percaya ke surga. Yesus datang jadi hakim adil di akhir zaman. Jadi ini tahapan-tahapan tentang apa ini harus dipahami konteksnya. Pernyataan Yesus ini merupakan pernyataan Yesus dalam masa pelayanan lebih 3 tahun di dunia ini. Yesus mengajar, melayani, memberitakan Injil, mengadakan mujizat, berkorban di kayu salib. Seluruh pekerjaan tersebut merupakan tugas dari Bapa dan itu dikerjakan Yesus sampai tuntas dan sempurna. Yesus melakukan segala sesuatu atas kehendak Allah untuk kemuliaan Allah. Mari kita melihat pernyataan-pernyataan berikut ini ya. Perhatikan. Bukti bahwa Yesus melakukan segala sesuatu atas kehendak Allah dan untuk kemuliaan Allah. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yesus katakan, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Dikatakan Yesus lagi, aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jelas. Baru berikut, aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu berdasarkan instruksi dari Bapa. Itu berdasarkan kehendak Bapa untuk kemuliaan Bapa. Dan Yesus bertindak semuanya itu atas kehendak Bapa, otoritas Bapa itu. Jadi di sini ya, berdasarkan pernyataan Yesus tersebut, sangat jelas bahwa Yesus tidak mengetahui kapan akhir zaman karena Bapa belum memberitahukannya kepada Yesus. Bukan dikatakan tidak akan memberitahukan ya, tapi belum. Karena Bapa itu belum memberitahukan, bukan tidak akan memberitahukan. Yesus tidak berkuasa menentukan siapa duduk di sisinya karena Bapa belum memberikan kuasa itu kepadanya. Menurut teman-teman udah jelas kan di situ. Jadi karena belum, karena seluruh karya Yesus itu menurut waktu Bapa, menurut kehendak Bapa itu. Ya memang ini harus dijelaskan. Ibu guru, bagaimana setelah Yesus selesai melaksanakan? Bapak guru seharusnya ini. Ibu guru, bagaimana setelah Yesus selesai melakukan kehendak Bapa dan ia ke surga, naik ke surga? Apakah Yesus tetap tidak mengetahui akhir zaman, tidak berkuasa menentukan siapa duduk di sisinya? Apakah demikian? Beda lagi konteksnya, kita lihat ini. Pertanyaan yang bagus, itulah sebabnya harus memberitahukan bahwa untuk mengerti ayat itu, harus mengerti tahapan kehidupan Yesus. Tahapan itu artikan mulai dia dari lahir, melayani, mati bangkit, semuanya saya sudah jelaskan tadi. Nah, begini, setelah Yesus selesai melakukan seluruh kehendak Allah, menggenapi hukum Taurat, maka Allah memberikan kuasa penuh kepada Yesus. Mari kita perhatikan data-data berikut. Oke, perhatikan data-data ini. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya nanti Yesus tahu, tetapi pada masa pelayanan 3,5 tahun itu, Yesus mengatakan belum tahu. Kenapa? Karena Bapa belum memberikan otoritas itu. Tetapi setelah Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk kita, Bapa memberikan otoritas itu kepadanya dan dia datang, dia tahulah. Jadi memang memahami konteks ini ya biasalah. Mereka kan nggak ada konteks. Yohanes 5 ayat 22, 27, 30. Allah telah memberikan kuasa mutlak kepada Yesus untuk menghakimi manusia dan penghakimannya adil. Itu jelas. Ya, kita lihat ini. Saya tunjukkan data-data. Yohanes 8 ayat 16, penghakiman Yesus adil dan benar. Penghakiman Yesus bersama dengan Bapa. Jelas. Pasti Yesus tahu. Tapi selama 3,5 tahun itu ya Bapa belum memberikan. Ya ngapain Yesus bilang orang Bapa belum kasih tahu? Ya dia bilang aku belum tahu. Tetapi setelah Yesus naik ke surga dia tahu. Karena dia akan datang bersama malaikat
diutus oleh Bapa, bahkan menghakimi bersama Bapa, katanya di sini ya. Yesus ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Kisah Rasul 10:42. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 8. Yesus Kristus hakim yang adil yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati dan menentukan pahala mahkota bagi orang percaya. Jelas sekali di sini. Ya. Jadi bukan berarti Yesus tidak tahu selama-lamanya. Pada konteks Yesus melayani selama 3 tahun lebih itu, memang hal itu belum diberikan Bapa kepadanya. Karena nanti kan di Matius 28 ketika Yesus naik ke surga baru dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya, setelah Yesus menyelesaikan pekerjaannya, jadi karya Yesus itu harus dipahami secara utuh. Baru dikatakan Yesus raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Berarti semua pemimpin lainnya akan ditaklukkan atau dimusnahkan. Dan Yesus sendiri akan menjadi pemerintah tertinggi sebagai raja dan Tuhan atas seluruh bumi. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada raja, tak ada Tuhan manapun yang dapat menang atau mampu menentang Yesus. Maka Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan. Baru ada ayat mengatakan kehadiran kedatangan Yesus kan seperti pencuri. Bukan berarti dia pencuri, ya, seperti pencuri artinya dia tidak memberitahukan, tapi dia tahu. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas di bumi, dan yang ada di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas sekali itu ya. Baru Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan menempatkannya di atas segala sesuatu, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerjaan, dan tiap-tiap nama dapat disebut, bukan hanya di dunia saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ada yang berisik ini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberinya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya itu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi Yesus kelak akan tahu karena Bapa akan melimpahkan kuasa itu kepadanya. Jadi karena tidak tahu konteks dari setiap ayat, maka menjadi polemikus. Di bawah ini merupakan keutamaan gelar Yesus Raja yang membedakan gelar Raja. Oke. Yesus berhak atas kerajaan Allah di dunia. Ia Adam terakhir yang menghidupkan serta mengalahkan dosa dan maut. Yesus Kristus Raja Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Yesus Kristus adalah Raja kemuliaan. Yesus Kristus adalah Raja yang kudus. Raja yang kekal. Yesus Kristus Raja yang memberi mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Yesus Kristus Raja yang setia dan yang benar. Yesus Kristus adalah Raja yang mengembalakan umatnya. Yesus Kristus adalah Raja damai. Yesus Kristus Raja yang kekalahan semua musuhnya. Yesus Kristus adalah Raja yang menghidupkan. Jadi, saat ini Yesus sudah di surga dan ia memerintah sebagai Raja segala Raja. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kelak ia akan datang sebagai hakim yang adil menentukan nasib semua orang maupun orang yang hidup dan yang telah mati. Setelah Yesus naik ke surga, maka Yesus sudah tahu kapan ia datang dan siapa yang duduk di sisi kirinya atau kanannya sudah Allah berikan kepada Yesus. Jadi di sini apakah sudah jelas penjelasan saya? Tentu sudah. Cuma ya kalau orang polemik susah memang. Oke, silakan lain-lain. Udah pergi dia, biarinlah itu. Teman-teman, penjelasan saya kira-kira bisa diterima nggak ini? Mantap, mantap. Ya, begitulah Pak, teman-teman kita yang dari Muslim ya. Mereka nggak mau penjelasan ataupun jawaban. Saya boleh bicara sedikit? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Bro Erben, ini karena nggak ada Muslim ya. Jadi nggak apa-apa, kita sharing. Apa yang Anda katakan tadi memang benar ya. Tetapi bolehkah saya berasumsi ya, andai kata Yesus, karena ini sebetulnya semua ini konteksnya ini karena kasih Allah kepada manusia. Andai kata Yesus mengatakan misalnya hari kiamat itu terjadi pada tanggal sekian, tahun sekian, jam sekian, menit sekian, apa jadinya perasaannya manusia itu? Yang jelas kalut, galau, kacau. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk orang yang masih berbuat dosa, mereka berpikiran, enak ya, hari kiamat kan masih jauh. Udah saya berbuat jahat terus saja. Kira-kira itu bro. Itu kalau nalar saya sebagai manusia.
bisa diterima secara ini, boleh lah pemikiran begitu. Ya kenapa Yesus tidak memberitahu? Alasannya yang pasti kan Yesus melakukan segala sesuatu menurut waktu Bapa, tindak Bapa. Hal itu belum Bapa berikan kepada dia, belum dinyatakan. Tetapi kelak itu akan dinyatakan. Karena kan Yesus bekerja berdasarkan waktu dan ketetapan Bapa itu. Baru juga dikatakan kedatangan dia kan seperti pencuri. Artinya tidak ada orang yang tahu. Ya menurut saya sudah cukup jelas kok. Cuma kan mereka ditanya lagi nanti, Allahmu tahu nggak? Tahu katanya. Kapan? Nggak dikasih tahu. Ya apa bedanya? Kan kutanya kemarin kayak gitu sama Muslim. Tahu nggak Allahmu kapan hari kiamat? Tapi masalahnya Allah tidak tahu, tapi dikatakan hari Jumat katanya. Berarti kalau hari Jumat kudus saja kita.